Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Dalam bukti kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini masih memberi kemudahan kepada kita semuanya untuk beristiqomah di dalam mempelajari ayat-ayat Allah dan sunnah Rasul. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang sebuah hadis yang mengatakan al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang-orang Islam lain selamat dari lisannya dan juga dari tangannya. Salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Ya. Dari sini kita pahami betul bahwa seharusnya orang Islam itu pandai sekali menjaga lisannya sehingga tidak merugikan orang lain, ya, juga tidak merugikan diri sendiri. Ya, tentu saja termasuk dalam kelompok ini merugikan orang lain dan juga merugikan diri sendiri kalau sampai lisan kita itu kita pergunakan untuk melakukan ghibah, namimah, fitnah dan sebagainya. Bahkan dalam salah satu hadis itu dijelaskan Rasulullah adanya orang di alam kubur yang dia itu disiksa keras karena namimah dan juga karena tidak bersih di dalam membersihkan kencingnya kan itu. Di dalam hadis ini ya itu dikatakan bahwa orang Islam itu maksudnya adalah orang-orang yang mereka itu tidak menggunakan lisannya sehingga merugikan orang lain, sehingga membuat orang lain celaka gitu. Bikin orang lain celaka, sangat merugikan sekali. Ya, termasuk tadi bisa saja ghibah. Ghibah itu ya kalau ketahuan nanti bikin susah orang lain, bikin persaudaraan ini jadi hancur runtuh. Ya. Nah, begitu juga namimah dan juga apalagi fitnah tadi, fitnah lebih kejam daripada hubungan dan sebagainya. Semuanya kan asalnya dari lisan, dari mulut kita, gitu. Nah, mau sekarang kita berusaha semaksimalnya sebagai orang Islam yang memang sudah menyatakan diri sebagai orang Islam, ya, kita jaga betul mulut kita sehingga tidak merugikan orang lain dan juga tidak merugikan diri sendiri. Ya, orang lain selamat dari pembicaraan kita. Ya. Ada orang mengatakan dijadikannya mata dua, kemudian telinga dua, kemudian mulut satu, itu supaya kita lebih banyak belajar dengan menggunakan telinga dan belajar dengan menggunakan mata daripada berbicara gitu. Ya. Dan memang demikian kalau semua yang kita dengar, semua yang kita kita lihat itu kemudian kita bicarakan, tentu tidak ada kebaikan pada diri kita yang seperti itu. Karena sebagian yang kita dengar, sebagian yang kita lihat itu satu kebohongan, satu kemaksiatan gitu. Nah, oleh karena itu pandai-pandailah kita menyaring apa yang kita dengar, apa yang kita lihat untuk disampaikan kepada orang lain. Bapak itu kan bibirnya juga dua, Pak. Ayo bibirnya lo nek bibirnya siji langsung ngomong wufah. Ya, tidak bisa bicara kalau bibirnya cuma satu kan gitu. Nah, monggo lah ya. Kita berusaha untuk menata diri kita masing-masing ya. Kita perlu pahami betul bahwa lisan kita dan juga tangan kita alias amal kita, perbuatan kita itu dikendalikan oleh hati. Oleh itu kita tata hati kita untuk bisa betul-betul mengendalikan lisan. Jangan sampai kemudian yang mengendalikan lisan itu justru hawa nafsu. Kalau lisan kita itu justru dikendalikan oleh hawa nafsu, bukan hati nurani kita, ya nanti banyak jeleknya daripada baiknya kan gitu. Ya, kita sendiri paham. Berapa minggu yang lalu sudah kita kaji juga, ya. Udzubillahimanasyaitonir rajim. Innan nafsa la'amaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu nafsu keinginan itu ya, itu senantiasa mengajak kepada kejahatan kecuali yang mendapat rahmat dari Tuhan, dari Allah sendiri.
Maka mari kita kendalikan semua apa yang ada pada diri kita masing-masing. Apakah itu lisan kita, apakah mata kita, ataukah telinga kita ya. Betul-betul kita kendalikan dengan hati. Yang kita warnai dengan Quran kan gitu. Ya, kita tundukkan hawa nafsu kita tundukkan hati kita tundukkan mulut kita dengan Al-Quran. Sehingga yang keluar dari lisan kita itu sudah yang baik-baik saja, sudah terfilter ya. Bahkan hanya sekedar rasa aja ya, itu betul-betul harus terkendali gitu ya. Gerundel dan sebagainya harus dikendalikan dengan sebaik-baiknya. Ada ketidakpuasan, ada ketidaksabaran, ada ketidaknyamanan dan sebagainya. Tidak perlu keluar dari mulut kita. Kita adukan saja kepada Allah. Ya, mudah-mudahan dengan kesabaran kita adukan kepada Allah, kita betul-betul dibalas dengan balasan biwiri kita tanpa hitungan kan gitu ya. Allah sendiri menjanjikan kepada orang yang bersabar itu akan mendapatkan balasan tanpa batas gitu ya. Coba dibuka Mas tadi di dalam surat Az-Zumar itu ya, surat Az-Zumar ayat ke-10 coba. Dibaca terjemahnya itu. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ya, jadi kita inginkan pahala yang seperti apa? Yang kecil, amprit, yang tidak berkah, yang tidak tambah lagi. Ataukah kita ingin yang tanpa batas, yang besar, yang banyak, yang berlipat ganda, yang terus-menerus, yang tanpa batas. Nah, kalau kita menghendaki yang besar, yang bertambah banyak, berkah, kemudian terus-menerus, dan juga tanpa batas, ya itulah kesempatan kita. Ya, masing-masing berusaha untuk menahan diri dalam ketidaknyamanan, masing-masing berusaha menahan diri di dalam kesabaran, masing-masing berusaha menahan diri untuk tidak gerundelan, tidak menggerutu, yang hakikatnya menjadikan diri kita tidak bersyukur kepada Allah, alias kufur kepada nikmat yang demikian melimpah ruah yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Ya. Jadi desah mulut yang tidak sabar, desah mulut yang menunjukkan kekecewaan dan sebagainya. Cek-cek itu pun membuat orang lain tidak nyaman tuh ya. Kok ini toh, kok ngono toh dan sebagainya. Alangkah indahnya kalau kita tidak usah seperti itu ya. Guys, diem aja ya itu. Yang perlu malah diganti dengan rengeng-rengeng atau diganti dengan moco ayat atau apalan ayat atau apa itu dikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, barangkali seperti itu. Tergantung kita sendiri mengendalikan mulut kita. Kalau kita suka membiasakan diri mengeluarkan kewan-kewan sikil papat melalui mulut kita, iya seperti itu kejadiannya kita. Ya. Tetapi kalau kita senantiasa yang keluar dari mulut kita itu kita tata sesuai dengan agama, dengan innalillah, astagfirullah, masya Allah, insya Allah, alhamdulillah dan sebagainya. Ya seperti itu kualitas pengendalian kita terhadap diri pribadi kita gitu. Nah, kalau yang keluar dari mulut kita baik-baik, ya itu artinya kita menjadi orang yang baik. Tapi kalau keluar macam-macam siklet papat metu kabeh, kewan alasan karo kewan omongan metu kabeh itu ya ngono kuwi kualitas awak dhewe gitu. Nah, oleh karena itu mari ya teman-teman kita sama-sama ya, apakah di tempat kerja, ataukah di tempat kuliah, atau di kampung, atau di kampus, atau di kantor, atau di mana saja kita berada, ya. Jangan sampai keluar dari lisan kita hal-hal yang membuat orang lain itu tidak nyaman.
tidak senang, tidak enak dan sebagainya. Ya kadang memang muncul persoalan antara kita dengan teman-teman kita, tetapi selesaikan dengan indah, dengan enak, dengan enteng, dengan ngomong-ngomong, dengan tawasul bil haq, tawasul bis sabr, tidak dengan menggerutu, gerundelan, cak-cek, atau malah miso-miso dan sebagainya. Tidak perlu yang seperti itu. Ya, apalagi kemudian dilanjutkan man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, dan dengan perbuatan kan gitu, dengan yad, tangan, maksudnya adalah perbuatan dengan amal. Nah kalau terhadap mulut saja kita tidak mampu mengendalikan, ya apalagi dengan perbuatan gitu. Mulutnya enteng sekali kan gitu, rasa dadak neko-neko itu mudah itu dengan mulut itu. Nah, kalau mulai dari mulut kita itu mampu mengendalikan, sedikit demi sedikit kita tata mulut kita sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, ya nanti perbuatan kita juga begitu. Tangan kita ya ora tenggiling, tangan kita ya ora nyolongan, ya. Jadi duit cumpen tapi dicolong karo koncone, wah wis repot tenan dadak golek utangan dan sebagainya. Ya. Ini yo repot tenan ya. Tapi ternyata hilang jadi repot itu. Ini apa namanya? Jangan sampai kita terlibat hal-hal yang seperti itu, mencuri, mengambil milik orang dengan tangan-tangannya. Bahkan jangan sampai kita meminjam ke orang ngomong, orang ngandani dan sebagainya. Pak Silis kok padahal jane arep nyolong tenan. Aku ki milik ning lali orang lempung kan gitu. Jadi perbuatan wong gemblung ya ngono kuwi. Ya. Maka bedanya karo wong gemblung karo wong waras ya harus beda. Nah, wong waras, wong beragama mau pinjamin lempung sik, yang gitu. Nah, baru surat dapat izin, kemudian baru dipinjam, jangan kemudian berdalih seperti itu kan gitu. Ya. Dan juga punya tangan jangan cengkiling, sudah ngeplai, sudah ngantem ya, karo bojone, karo adine, karo apa-apa, karo apa namanya, karo kucingnya barang, apa cengkiling begitu ya, iya itu dua Islam model lebih. Akhirnya gendah kan gitu. Ya. Juga dalam situasi dan kondisi seemosi apapun tidak layak kalau sampai kita itu banting piring, nendang kucing, banting guling dan sebagainya, tidak, bukan pada tempatnya. Ya, bisa masuk kategori latus bil ard, melanggar larangan itu, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Piring itu tidak untuk dipecah, piring itu untuk digunakan, kan gitu, sebagaimana mestinya kan gitu. Ya, jadi monggo kita sama-sama berusaha mengendalikan. Maksudnya itu adalah amal, tidak harus tangan, sikil barang yang kita kendalikan, sikil nendang dan sebagainya, nyepak, jegal dan sebagainya, ya. Karena wong Islam bal-balan untuk jegali, tekoli karo wong liya, ora dosa, ora apa-apa dan sebagainya, tekel wae, ya tak bener. Kalau kita sedang berada di lapangan bal, ya kita Muslim, ya itu cara Islam. Kita sedang main bal-balan, ya kita ikuti cara permainan bal-balan dengan baik, kan gitu. Ya, jadi Muslim yang sedang badminton, ya ikuti aturan badmintonnya seperti apa. Muslim yang sedang berlalu lintas, ya Muslimnya ditaati, aturan Muslimnya, kemudian berlalu lintasnya, aturan lalu lintasnya ya ditaati. Kalau kita mau jadi teladan seperti itu. Ya, jangan karena kemudian karena kita menggok tidak rating, akhirnya orang lain kecelakaan, ya. Itu kita mencelakakan karena tangan kita, karena perbuatan kita. Ya harusnya orang Islam itu betul-betul menjadi pelopor disiplin di dalam mengikuti peraturan. Dan bahkan takwa itu sendiri kan bisa dimaknai sebagai disiplin sebenarnya kalau kita ambil esensinya. Artinya takwa itu sering didefinisikan sebagai menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu kan artinya kita disiplin terhadap aturan Allah. Ya, harusnya kita orang Islam menjadi pelopor disiplin, ya baik dengan mulut kita maupun dengan tangan kita atau dengan perbuatan kita. Ya, lidahnya, lisannya, mulutnya betul-betul terkendali, yang keluar hanya yang sesuai aturan saja. Ya. Nah kemudian juga apa namanya perbuatannya juga terkendali, ya. Jangan sampai perbuatan itu banyak pelanggaran-pelanggaran, apakah itu pelanggaran
aturan Islam, aturan Allah itu sendiri, atau aturan-aturan dalam kehidupan sehari-hari yang memang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kita berdisiplin untuk mengarah ke sana. Nah, andaikan umat Islam itu seperti itu semuanya, wah dunia itu akan damai sekali ya. Ya, apalagi kalau kita maknai dengan makna yang lain, ya. Muslimuman salimal muslimuna min lisani wa yadi, orang Islam itu adalah orang-orang yang sejahtera, damai dengan lisannya. Orang-orang Islam lain itu damai atau sejahtera dengan lisannya. Indah sekali. Artinya kita menggunakan lisan kita untuk kesejahteraan orang lain. Ada saudara kita yang mungkin hampir habis masa kontraknya di Korea, tetapi ingin melanjutkan karena mungkin saja uangnya belum cukup untuk buka usaha di Indonesia. Kemudian kita dengar situ ada lowongan. Nah, barangkali bisa diberitahukan kepada saudara kita yang lain. Oh, caranya ngurus izin piye, memperpanjang izin piye, dia tahu beritahukan kepada dia. Ya. Jadi membuat sejahtera orang lain karena lisan kita. Ya, bisa berbagi informasi, bisa berbagi ilmu dengan orang lain, ya. Bisa berbagi pengetahuan, bisa berbagi keterampilan orang lain. Orang yang berilmu kemudian membaginya dengan teman-teman yang lain, dia tidak berkurang ilmunya. Ya, diberikan kepada orang lain, justru malah semakin jarum ilmunya. Diajarkan kepada orang lain. Ya. Jadi terhadap ilmu itu sendiri kita perlu mempelajari, mengembangkan, ya, mengajarkannya kepada orang lain. Kalau kita ajarkan, maka kalau seorang guru mengajar kepada muridnya, guru mati, mudah-mudahan sudah tumbuh 1000 guru-guru yang baru atau calon-calon guru yang baru, kan gitu. Nah, begitu juga ustadz, kiai dan sebagainya, tidak seperti itu. Kita bisa bayangkan kalau seorang ustadz atau seorang kiai kalau kemudian kikir di dalam berbagi ilmu, kan kacau seperti itu, kan gitu. Nah, bagaimana sikap seperti itu juga bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apakah itu dalam mencari uang, apakah itu dalam bekerja, berusaha dan sebagainya, bisa berbagi dengan saudara-saudara kita sama iman, bagus sekali kan gitu. Ya, saudara kita yang lama nganggur di daerah, kemudian ternyata ada lowongan pekerjaan, atau dia sendiri ingin membuka pekerjaan, bagaimana bisa menginformasikan kepada saudara kita yang nganggur, ya, sehingga nanti dia dapat pekerjaan, bisa jadi produktif. Nah, tadinya konsumtif, ya, senantiasa menghabiskan sumber daya, mengurangi sumber daya alam dan sebagainya itu, kemudian bisa menjadi produktif, ya, menghasilkan. Ya, karena tenaganya, karena pikirannya, karena waktunya dan sebagainya. Nah, orang Islam yang begitu, ya tentu sudah pasti dia akan mendapat ganjarannya dari Allah, kan gitu. Ya. Nah, begitu juga dia menggunakan amalnya untuk kesejahteraan orang lain. Ya, bagaimana dia bisa membantu tenaganya untuk orang lain sehingga ya orang lain majulah di dalam berbagai hal. Kalau di rumah ada kerja bakti, ikut kerja bakti. Kalau mungkin di kantor, di tempat industri itu, tempat bekerja, ada temannya yang kita agak masuk angin dan sebagainya. Bagaimana dia bisa menghandle pekerjaannya dan sebagainya. Bisa membantu satu dengan yang lain. Ya, ada temannya yang sakit, bagaimana diajak ke poliklinik dan sebagainya, segera ditangani dan sebagainya. Entengan. Ya. Memang hakikatnya Islam itu mengajarkan yang seperti itu, banyak beramal soleh ya untuk keselamatan negeri akhirat kita. Hanya orang-orang yang mereka itu berorientasi hidup ukhrawi, hanya orang-orang yang mengharap ya keselamatan akhirat saja lah. Yang mereka itu mampu dengan enak, enteng mengorbankan apa yang dia miliki, waktu, tenaga, pikiran, harta, benda, lisan, perbuatan dan sebagainya untuk orang lain. Ya. Nah, kalau orang yang tidak yakin kepada kehidupan akhirat, ya kadang baik, kadang buruk, tergantung suasana hati, tergantung hubungan dengan orang yang berhubungan dengan dia dan sebagainya. Tetapi kalau kita itu betul-betul hidup kita orientasinya adalah untuk keselamatan ukhrawi, ya orang seperti itu tidak akan lapuk karena hujan, tidak akan lekang karena panas. Ya, setiap saat dia siap untuk beramal soleh dan memang dia senantiasa beramal soleh.
Ya paham betul man amila sholihan falinafsi wa man as'afa alaiha. Ya barang siapa yang beramar soleh, ini amalnya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Dalam artian pribadinya semakin hari menjadi baik, ya, dan juga nanti di akhirat dia akan mengunduh pahala, ya, dari amal-amal solehnya itu. Tetapi kalau dia beramal soleh, ya begitu juga pribadinya menjadi semakin jelek, semakin jelek, semakin jelek, ya, di akhirat pun juga akan mengunduh. Wah, yang tak arti tadi kan ya. Maka ada ayat mengatakan apa namanya? Waman jahada fa inna ma yujahidu li nafsi, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka kesungguhannya akan dikembalikan akan kembali pada diri sendiri. Barang siapa yang bersyukur, syukurnya akan kembali kepada dirinya sendiri dan sebagainya itu memang betul. Ya, semua amal kita itu hakikatnya merupakan langkah-langkah menuju kepada pembentukan pribadi. Yang baik ya pribadinya menjadi baik, maka yang jelek ya akan menjadikan dia pribadi yang jelek. Ya, maka mari ya kita berusaha semaksimalnya untuk memanfaatkan lisan kita dalam makna yang kedua ini, memanfaatkan lisan kita untuk menjadikan diri kita sejahtera, teman kita sejahtera, orang-orang sekitar kita sejahtera, sesama saudara muslim sejahtera juga. Termasuk tidak hanya dengan lisan, termasuk juga dengan perbuatan. Baik, itu Mas Yadi sedikit sebagai pengantar diskusi kita pada sore hari ini. Barangkali ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, waktu kita manfaatkan semaksimalnya. Terima kasih Ustaz. Gini Ustaz, ini pertanyaan dari Mas Sutrisno yang ada di Jogja. Ya. Ustaz, tadi ada berita dari TV diberitakan bahwa Unsur NU ikut menjaga keamanan Natal di gereja. Kemudian ada seorang teman mengatakan dasar dalilnya surat Al-Hajj ayat 40. Itu bagaimana Ustaz? Mohon diterangkan. Dan tadi ada kabar katanya dari kita juga mengeluarkan satgasnya Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya. Ya, mau dibaca ayatnya. Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin ila ayyaqulu rabbana Allah walaula daf'ullahin nasa ba'duhum bi ba'dil lahudi matsawami'u wa bi'u wa sholawatu wa masajidu yudkaru fiha smullahi katsira wala yansurannallahu ma yansuru innallaha laquwiyyun aziz. Yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah. Dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Iya, yang ditanyakan apanya tadi sebenarnya? Tentang satgas dari itu yang mengamankan gereja itu, Ustaz. Iya. Ya kan wajar kok. Di dalam perang saja Rasulullah itu melarang membunuh pendeta-pendeta, membunuh anak-anak, membunuh wanita, ya, orang tua dan sebagainya. Di dalam perang saja kita dilarang untuk merusak gereja, ya, tempat-tempat ibadah, apalagi di masa damai seperti ini. Maka kalau orang Islam itu membantu saudaranya Nasrani itu untuk menjaga gereja, itu ya sudah pas. Karena kenyataan juga ada yang gereja yang dibom, gitu. Artinya kan dirusak. Perang saja tidak boleh merusak gereja kok. Ya, apalagi masa damai yang merusak gereja. Ya. Tetapi orang-orang yang jahat itu sekarang itu ya orang peduli ya. Kalau gereja dibom, mana masjid juga dibom, mana candi juga dibom. Dan itu tekannya kepiye itu kita ya tidak ngerti kan gitu.
Ya, maka dari itu tidak salah kalau ada banser yang ikut menjaga gereja dan sebagainya ya. Nggak perlu banser ya orang juga gereja, juga masjid barang sehingga orang kecolongan masjid-masjidnya dibom dan sebagainya itu kan gitu. Ya, nah perlu malah banser itu juga menjaga majelis MTA yang dikepung warung pirang-pirang barang kaya kan gitu. Oh itu ya tempat pengajian dan sebagainya gitu. Ya, jadi baik-baik saja, boleh-boleh saja ya. Sekali lagi, dalam perang saja kita dilarang untuk merusak gereja, apalagi di masa damai. Maka wajar kalau banser di masa damai seperti itu menjaga gereja, karena pada kenyataannya juga ada gereja-gereja yang dibom. Rame gereja, masjid barang yang dibom. Mana masjidnya juga jagoanen kan gitu. Ya, nah mudah-mudahan bisa dipahami. Tidak ada masalah yang serius tentang itu. Baik itu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, bolehkah kita menabung di bank syariat Ustaz? Dan bolehkah kita menabung uang dalam bentuk deposit, misalnya depositnya 100 juta, setiap bulan kita mendapat bunga 500.000 Ustaz, itu di bank syariat. Mohon penjelasannya Ustaz. Iya, iya kalau itu memang bank syariat, kemudian akadnya sesuai dengan syariatnya, ya boleh-boleh saja toh. Artinya di situ ada apa namanya, ada ijab kabulnya itu ya. Mungkin bagi hasil atau bagaimana kalau kita bicara tentang tabungan atau bicara tentang deposito gitu ya. Bagi hasil, nanti kalau keuntungannya bank itu 100 misal saja, nanti untuk yang titip uang untuk usaha seperti itu dapat mungkin saja 55% namanya gitu. Yang 45% itu untuk banknya dan sebagainya, untuk operasional, pegawai dan sebagainya. Jadi riba atau tidak riba tergantung apa namanya ikrar di awal, ketika menandatangani perjanjian itu sendiri ya. Kalau itu pinjaman kemudian dikembalikan harus dengan tambahan sekian misalkan itu ya itu nanti jadi riba. Tetapi kalau masalah pinjaman nanti dengan model jual beli memberikan keuntungan sekian kemudian dibayar sekian kali ya bisa saja sah-sah saja ya. Insya Allah kalau caranya seperti itu halal ya. Kita nabung di bank syariat yang dikatakan sebagai bank syariat atau bank yang tidak memakai kata bank syariat pun boleh, halal seperti itu. Depositonya itu dengan bagi hasil dan sebagainya ya, sudah sejak ikrar di awal tanda tangan deposito itu. Nah cara seperti itu walaupun banknya tidak mengatakan bank syariat ya halal, apalagi kemudian itu sudah bank syariat, label syariat, kemudian ikrarnya juga sesuai syar'i ya halal saja kan itu. Ya, cuman yang kita khawatirkan kan ono bank syariat tetapi operasionalnya tidak sesuai dengan syar'i. Nah ini malah bahaya itu. Ya, di mana-mana banyak terjadi ya model apa namanya tari-tarian atau nyanyian atau musik atau budaya yang katanya Islami tetapi ternyata tidak Islami. Pakaian yang katanya sesuai syariat tapi tidak sesuai, katanya sesuai dengan syariat tetapi syar'i itu kan banyak juga, termasuk juga yang pakai pakaian yang kudung ya kita ketutup kabeh rambutnya kan sikilnya ketutup kabeh tapi tepatnya bukan main pakai copot ketok badannya itu tidak sesuai dengan syar'i kan gitu. Nah, insya Allah kalau akad di awal perjanjiannya dengan model bagi hasil di dalam deposito tadi, meskipun dia dapat keuntungan, ya memang dapat keuntungan ya diambil itu halal, insya Allah tidak termasuk riba kalau kita jual beli gitu. Iya, kata Mas Adi. Terima kasih Ustaz. Masih menyambung ini tadi. Itu seumpamanya kita mau mendepositkan uang itu dengan niat untuk mencari bagi hasil, itu niatnya untuk mencari untung dari bagi hasil, itu boleh nggak Ustaz? Ayo nek jenenge deposito kabeh yang golek niate golek untung, nabung niate golek untung, nabung kok niate ora golek untung ya untuk apa nabung nang ya niate deposito yang golek untung kan gitu.
Nah, kalau sini ada untung sekian, sana ada untung sekian, sama-sama syar'i ya tentu milih yang untungnya lebih banyak loh. Ya. Jadi karena deposito itu uangnya diputar untuk usaha oleh peminjam dari bank itu sendiri. Nah, bank meminjam dengan bank itu sendiri dengan model apa namanya jual beli tadi kan gitu ya, sehingga banknya juga dapat keuntungan. Nah, kan keuntungannya yang dibagi hasil dengan orang yang mendepositokan uang itu. Ya, yang penting kan halal sesuai dengan syariat, dengan tuntunan Allah. Ya sudah baik. Niatnya mau nabung mesti untung, niatnya mau dagang mesti untung. Orang mau niatnya dagang kok arep rugi arep kok gadi popo podo bu orang mungkin kan itu. Semuanya cari untung. Ya, jadi kita mau untung banyak atau sedikit, yang penting sesuai dengan syariat, sudah kan itu baik kan itu. Kalau memang sama-sama sesuai syariat, kemudian ada yang untung banyak, kok milih untung sedikit lah, mungkin perlu mungkin. Ya, kalau ada yang situ untung banyak, ini untung sedikit, ya mesti aja ngambil yang untung banyak kan gitu. Nah, itu wajar yang seperti itu. Dan itu boleh, insya Allah. Jadi tidak ada masalah, ya, karena depositonya itu dengan ikrar bagi hasil, tidak dengan ikrar mendapat tambahan sekian dan sebagainya. Nanti dikhawatirkan termasuk riba gitu. Gitu Mas Adi. Ya, terima kasih Ustaz. Kemudian ini pertanyaan tentang hawa nafsu Ustaz. Tentang hawa nafsu? Iya. Okay. Ketika kita mencari harta masih merasa kurang. Apakah yang demikian bisa dikatakan belum bisa mendudukan hawa nafsu Ustaz? Walau kewajiban juga tidak dilalaikan sebagai hamba Allah. Salahkah kita berlama-lama di luar negeri karena belum merasa cukup Ustaz? Oh iya, itu tergantung hati ini itu sakjane piye kan gitu. Nah, ya hati ini niatnya itu sebenarnya bagaimana ya? Kalau seseorang itu dia mencari harta karena paham betul bahwa saya untuk menafkahi keluarga saya butuh banyak harta, untuk berdakwah saya butuh banyak uang, modal, untuk beramal soleh kebaikan saya butuh ini, butuh itu, kemudian dia banyak mencari harta sebanyak-banyaknya untuk ditumpahkan ke arah kebaikan sebanyak-banyaknya, ya itu tidak ada masalah. Ya. Oh, yang namanya Abdurrahman bin Auf itu seperti apa? Ya, teman-teman kita di Korea sini, ya sebanyak apapun teman-teman kita itu dikelompok ke Batinis, Korea, Bali, itu nggak apa-apa nih, tak kira dibandingi kalau apa yang diperoleh Abdurrahman bin Auf itu. Ya, salah satu infaknya kan sering ya disampaikan di kajian-kajian kita bahwa beliau itu ketika diberitakan masuk neraka dengan cara masuk surga dengan cara merangkak, itu beliau kemudian akhirnya berpikir mungkin harta saya ini yang menyebabkan saya masuk surga dengan merangkak. Maka kemudian harta yang baru saja dibawa dari luar negeri 700 ekor onta beserta seluruh dagangannya itu diinfakkan untuk Baitul Mal. Saya ini satu onta regane piro? Mawone 20 yuta sak onta, atau 10 yuta enak gampangane sak onta. Ping 700 itu sudah berapa? 700 ping 10 yuta coba bayangno. Piro kira-kira? Wah, sudah 7 miliar ya. Kalau 20 yuta siji, wah sudah berapa itu sudah 14 miliar. Itu kayak ontane tok, durung dagangan yang ada di dalamnya. Mungkin dagangannya juga emas permata, kemudian sutra, mungkin macam-macam pakaian-pakaian yang ada di situ, ya termasuk mungkin bahan makanan macam-macam itu kan banyak sekali. Nah, mungkin saja sekali infak itu 20 miliar bisa saja itu. Awak dewe gue ngantek benang Korea, gue balik biro palingan gitu. Ya. Nah, kalau kita memang mencari hartanya untuk itu, untuk yang seperti itu, paham betul bahwa dakwah ini perlu uang banyak, paham betul bahwa nguripi keluarga anak istri itu perlu harta banyak dan sebagainya, ya monggo silakan. Tetapi kalau kita mencari rasanya kurang itu karena kita itu serakah hubud dunia wa karyatul maut,
Dan itu yang ngerti diri kita sendiri. Ya, aku yang celaka seperti itu kan gitu. Yang celaka seperti itu. Nah, kalau sudah ada perasaan yang seperti itu, lebih baik segera pulang, segera kembali. Karena nanti justru Gusti Allahmu gampangannya gitu, tanda petik mu-nya itu ya harta itu sendiri jadinya kan gitu. Ya. Apalagi Rasulullah mengatakan kalau tentang harta itu yang namanya manusia punya satu lembah emas, ingin lembah emas yang kedua. Yang sudah punya lembah emas kedua, ingin yang ketiga, tidak akan berhenti sampai akhirnya mati pun belum, ya kalau tidak mati tidak akan berhenti seperti itu. Nah, yang seperti ini yang ngerti hanya kita sendiri. Sekalipun mungkin kita masih berzakat, masih berinfak dan sebagainya, tetapi suasana hati ketika kita ngoyak ngeliat bondo itu seperti apa, itu yang kita tahu. Maka diluruskan supaya sesuai dengan Quran Sunnah. Kita bisa melihat berapa persen yang kita keluarkan untuk fisabilillah. Kita itu memang betul-betul arahnya untuk dakwah, arahnya untuk menegakkan kalimat Allah dan sebagainya. Itu kita bisa lihat berapa persen. Kalau ternyata infak kita itu ya hanya lurus 0,5% atau paling banter 5%, itu perlu dipertanyakan. Komitmennya mencari harta karena Allah perlu dipertanyakan seperti itu. Sekali lagi, kalau ada suasana yang seperti itu di dalam hati kita, kemudian kita perlu mengecek diri kita masing-masing, berapa persen dari harta yang kita dapatkan itu kita keluarkan. Kalau kira-kira hanya sekitar lurus 0,5% atau sampai 5% itu yang baru kita keluarkan untuk gila, maka perlu jadi pertanyaan itu. Mungkin saja saya mencari harta karena cinta saya kepada harta, bukan karena Allah, bukan karena perjuangan, bukan. Bahaya kalau seperti itu. Nah, ini tentu saja kita tidak bisa bertanya kepada orang lain, masing-masing bertanya kepada dirinya sendiri, kan gitu. Para sahabat itu dalam menafkahkan harta itu jelas kok banget. Utsman bin Affan ya, yang pernah saya baca ya dari satu riwayat itu pernah menafkahkan 940 ekor onta ditambah dengan 60 ekor kuda. Ketika dalam satu peperangan itu Rasulullah mempersiapkan peperangan. Ya, ketika pasukan dibariskan ternyata tidak punya bekal untuk berperang. Kendaraannya ono, tapi bekalnya lah ono, mati di tengah jalan. Ya, kan tidak bisa seperti itu, harus ada bekal lagi. Rasulullah ngendika berpidato di depan pasukan, barang siapa yang mau ceritanya begitu dalam kisah itu. Barang siapa yang mau membiayai pasukan ini, ya maka dosanya akan diampuni baik yang diterangkan maupun disembunyikan. Dalam riwayat saya baca seperti itu. Ya. Nah, kemudian Utsman bin Affan ceritanya mengambil 10.000 dinar. 10.000 dinar untuk membiayai pasukan itu. 1 dinar itu 4 gram emas. Ya. 4 gram emas kali 10.000 sudah 40.000 gram. Alias 40 kilo. 10.000 kali 40 kilo. 40 kilo sekali infak, Anda bayangkan. Ya. Dan itu ya harusnya seperti itu. Artinya mencari sebanyak-banyaknya, tetapi di saat perjuangan itu membutuhkan, begitu enteng penak itu. Jadi tidak menjadi budaknya harta, tetapi harta itu betul-betul dia tundukkan untuk keselamatan di akhirat, untuk menunjang perjuangan fisabilillah. Kita ingat kisah terkenal, suatu hari Umar bin Khattab merasa senang karena dia berinfak dengan harta yang lebih banyak daripada infaknya Abu Bakar. Dalam hatinya dia mengatakan, baru sekali ini saya infak melebihi Abu Bakar. Tetapi kemudian ketika ditanya Rasulullah, hai Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Ya kira-kira sebanyak itu ya Rasulullah. Artinya Umar berinfak 50% dari harta kekayaannya. Nah, ketika Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar mengatakan, yang kau sisakan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Artinya dia infakkan seluruh harta kekayaannya. Nah, terhadap orang-orang atau teman-teman yang dia itu katakan tadi kurang gue dunia terus tadi umpamanya sekarang pimpinan kita
mengambil keputusan, ayo sekarang 10% dari harta kekayaan masing-masing itu diinfakkan fi sabilillah. Wah, 10% harta wakil banget ya, mana-mana. Umpamanya ada perasaan seperti itu, berarti dia sudah menjadi budak harta. Tetapi ketika imam pimpinan kita mengajak seperti itu, dia sambut dengan senang hati, karena kesempatan saya untuk berinfak adalah ini, mungkin besok saya sudah tidak punya kesempatan lagi, bahkan tidak hanya 10%, wahai pimpinan saya, 20% saya keluarkan, umpamanya seperti itu. Wah, ya itu tapi ya nggak perlu diacungi jempol seperti itu. Orang rugi nang Korea, orang rugi nang Cina, orang rugi nang Amerika, seperti itu. Karena jadi itu saat ini. Ya, kecintaannya itu betul-betul kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada jihad, kan gitu. Ya, ya mari kita ingat, kita buka lagi dalam surat atau ayat 24 itu. Silakan dibaca Mas. Jadi surat At-Taubah ayat 24 tentang masalah kecintaan itu. Ya, ketika seruan jihad menyeru seperti itu, kemudian dia sambut dengan senang hati seperti sambutan dari Utsman bin Affan tadi, wah sukses dia. Ya, silakan. Quran surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum amwalu qataraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ta'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Iya. Jadi sikap kita bagaimana ketika berhadapan terhadap dua pilihan, ya, untuk menafkahkan harta. Ya, kalau ternyata terhadap seruan fisabilillah dia tanggapi dengan maksimal, ya, faida amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum, bila aku perintahkan kamu terhadap sesuatu maka laksanakanlah semaksimalmu. Ya, kita berinfak dengan semaksimal kita dan sebagainya, tidak ada rasa kikir di dalam hati kita, gitu ya. Nah, itu sukses namanya. Tetapi kalau untuk seruan fisabilillah ternyata kita itu bleret, ya, tetapi kalau untuk nukoke mobil anak, nukoke helikopter bojone dan sebagainya, helikopter remote control barangkali, oh itu kita senang dengan bahagia, bangga sekali dan sebagainya. Sementara kalau untuk fisabilillah ternyata kita bleret dan sebagainya, ya itu kita sangat. Kalau kita itu terserang penyakit hubbud dunia, cinta kepada dunia. Nah, oleh karena itu kalau ada perasaan-perasaan ingin memperpanjang itu di Korea, kita sendiri yang mengoreksi. Karena apa ini? Karena kecintaan saya kepada harta dunia, ya, atau karena kecintaan saya kepada Allah, Rasul, dan jihad. Ya, kalau memang dipersiapkan untuk jihad, fisabilillah, untuk berdakwah, untuk mendukung perjalanan dakwah dan sebagainya, tidak hanya untuk kepentingan pribadi dan keluarga, wah mulia itu, bagus itu. Ya, barangkali perlu kita serombongan orang yang pintar ngulik duit di negeri luar negeri, kemudian kirim ke devisanya ke dalam negeri untuk perjuangan fisabilillah, atau bahkan menetap di Korea situ ngulik duit saya nanti kita panggil dai dari Indonesia untuk berdakwah di Korea dan sebagainya, yang pintar bahasa Korea untuk mengislamkan mereka. Begitu juga yang Jepang di Amerika, ya, tentu embrio orang yang pandai mencari uang, apakah pandai reparasi elektronik, pandai reparasi elektrik, atau pandai reparasi motor, mobil dan sebagainya, perawat, dokter dan sebagainya, kirim ke Amerika sana dulu, saya ya kumpulkan uang dulu sebanyak-banyaknya di sana, nanti sampai suatu saat kita kirim dai-dai kita sana untuk hidup berjamaah di sana, dan betul-betul perang ideologi melawan dai-dai yang berada di sana, kan gitu. Oh, indah sekali seperti itu.
Ya, pergimu ke Korea, pergimu ke Amerika, pergimu ke Jepang, betul-betul ya untuk perjuangan fisabilillah mendatang. Mungkin dalam waktu 5-10 tahun belum bisa. Kawin lo karo wong kono, tinggal di situ kamu untuk menerima dai nanti ke depan sana. Jadilah embrio-embrio yang bakal tumbuh di mana-mana untuk menyebarkan kalimat Allah ini. Orang yang sekedar nang Korea, itu apa? Dalam gue kena omah, gue tuku mobil, gue gawe rumah mewah, malah rangan juara, isen kan tidak dicak pakai infak, orang Korea sege, koin pakai ya harus infak sih isen, infak apa, dan sebagainya, akhirnya rangan haji malah saya seperti itu. Nah, tergantung suasana hati yang ada dalam diri kita masing-masing ya. Mudah-mudahan memang sungguh-sungguh mencari harta untuk fisabilillah ya. Jangan sampai cari harta hanya sekedar untuk pemuasan pribadi dan keluarga kita saja itu. Itu Mas Gadi, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, terima kasih Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, adakah tuntunan sholat Isra Ustaz? Sholat Isra yaitu sholat 2 rakaat antara waktu subuh dengan duha Ustaz. Iya, ada sholat Isra ya, bukan Isra, tetapi Isra. Ya, Masyrik itu timur. Isra ya, artinya sholat di pagi hari itu. Tetapi banyak ulama yang memahami sebenarnya sholat Isra itu adalah sholat duha yang dilakukan di awal waktu gitu ya. Sekali lagi, sholat duha yang dilakukan di awal waktu duha itu sering disebut sebagai sholat Isra ya, 2 rakaat. 2 rakaat begitu. Ya, boleh saja sekitar 6:30 pagi itu ya, sholat 2 rakaat, kemudian nanti saat istirahat jam 10 lagi, ya 2 rakaat lagi dan sebagainya, atau 4, 6 sampai 8 rakaat maksimal, boleh-boleh saja kan gitu. Nah, monggo orang minta kontak tetapi diamalkan ya sebagai sholat duha di awal waktu kan gitu. Jadi bukan sebagai sholat yang terpisah sebagai sholat Isra sendiri, tapi itu bagian dari sholat duha di awal waktu sekali lagi. Gitu Mas Gadi. Ustaz. Dan apakah ada tuntunannya Ustaz sholat safar sebelum berangkat Ustaz? Yang kami ketahui sholat safar itu kan sehabis pulang dari bepergian, tapi katanya ada yang menjalankan sebelum berangkat itu Ustaz. Apakah ada tuntunannya Ustaz? Iya, selama ini belum pernah kita temukan dalilnya di Majelis Tafsir Al-Quran itu belum pernah menemukan dalil ya sholat 2 rakaat sebelum bepergian yang dikatakan sebagai sholat safar itu kan itu. Yang biasa Rasulullah lakukan itu ya sepulang dari bepergian ya, pulang dari safar, sebelum masuk ke rumah beliau itu sholat dulu 2 rakaat di masjid ya. Jadi kalau beliau mau pulang ke rumah atau masuk ke rumahnya tempat tinggalnya Aisyah itu ya, itu kan pintu masuknya itu juga lewat masjid itu, dekat mihrab itu, dekat mimbar itu ya, dekat mimbar itu, sehingga beliau pulang dari safar masuk masjid sholat 2 rakaat, kemudian masuk ke dalam rumah kan gitu. Ya, orang sekarang itu sukanya mengada-ada. Masalahnya ada sekelompok masyarakat yang mereka itu tidak menganggap keliru, salah untuk memperkenalkan peribadatan baru. Ya, menganggap yang seperti itu kalau sudah disepakati oleh ulama, tidak termasuk bid'ah yang dolalah, bahasa mereka kan seperti itu. Maka dari itu wajar kalau kemudian muncul peribadatan baru, ya wajar saja karena memang mereka yakin yang seperti itu tidak keliru gitu. Ya sudah, kalau sudah demikian kan kita saling menghormat saja. Biarkan mereka seperti itu, ya kita tidak perlu melaksanakannya kalau memang tidak ngerti dalilnya atau tidak ada dalilnya sama sekali kan gitu. Ya, nah, kita sebagai orang Islam ya harusnya saling menghormati dan juga lapang dada. Ya, toh nanti yang menjadi hakim itu adalah Allah dan kita masing-masing ini kan gitu. Ya, kalau memang tidak ada harusnya, kalau memang tidak ada dalilnya, kita harus paham man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada tuntunannya, perintahnya dari kami, fahuwa raddun,
maka dia tertolak. Ini konteksnya adalah ibadah, kan gitu. Ya, maka bagi kita mestinya kalau tidak ada dalilnya dari Quran maupun Sunnah, ya sudah. Atau Rasulullah tidak pernah mengamalkannya, ya sudah. Kita tidak perlu mengamalkannya, kan gitu. Kita perlu pahami betul bahwa dalam masalah ibadah semuanya haram. Sekali lagi, kita harus pahami betul dalam masalah ibadah, ritual ibadah semuanya haram. Kecuali yang dituntunkan oleh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi. Ya, karena Nabi lah sebagai satu-satunya pemegang otoritas untuk mengajarkan agama, mengajarkan ibadah itu kepada manusia. Ya, jadi semua ibadah haram kecuali yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya datang dari Allah kan begitu. Ya, maka dari itu muncul kaidah fikih yang mengatakan al-aslu fil ibadati al-ittiba. Yang namanya hukum dasar pokok asal dari ibadah itu adalah al-ittiba. Sekedar mengikuti saja. Mengikuti siapa? Tentu saja mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan itu. Nah, lain lagi dalam konteks muamalah, kita harus paham betul dalam masalah muamalah, apakah itu makan, ataukah itu minum, ataukah itu nikah, ataukah itu moco, ini, itu, dan sebagainya, bacaan, membaca, ya, baca, membaca, itu semuanya halal, kecuali yang dilarang, ya. Maka dari itu, di dalam masalah muamalah ini harusnya orang Islam menjadi orang-orang yang pandai berkreasi, ya. Bukan masalah ibadah, kita itu berkreasi. Ibadah harusnya dijaga paten dari awal sampai akhir, kiamat nanti harus dijaga kemurniannya, keasliannya. Ya, masalah ibadah kita tidak perlu menambah atau mengurang. Masalah ibadah yang punya otoritas hanya Nabi, ya yang berasal dari Nabi itu sajalah yang kita amalkan. Lain dengan masalah muamalah semuanya boleh kecuali yang dilarang, kan gitu. Kita mau minum, apa saja boleh silakan ya. Apakah itu Coca-Cola, Fanta, Sprite, ya, Dawet Cendol, es degan, ya, legen dan sebagainya. Oh, minum boleh silakan. Ya. Tetapi tidak boleh minum khamr, ya. Dan juga minum-minuman yang memabukkan tidak boleh. Kulu muskirin khamrun wa kulu khamrin haramun. Semua yang memabukkan itu termasuk khamr dan khamr itu haram, kan gitu. Makanan juga begitu. Semua makanan boleh kamu makan, ya. Kecuali ini dan sebagainya itu. Wanita juga betul. Semua wanita, jenis wanita kamu boleh nikahi. Kulit putih, kulit hitam, kulit kuning, kulit lorek-lorek. Boleh. Yang lain itu mahrammu, anakmu, sedulurmu, kakakmu, adikmu, dan sebagainya. Hanya terbatas sedikit sekali larangannya itu. Ya. Maka kita yang ngaji, ya, yang mungkin agama ini jaga betul, ya, jaga dengan hati-hati, jangan sampai kita beramal ibadah yang tidak ada tuntunannya. Ya, gitu Mas Adi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, terima kasih Ustaz. Pertanyaan selanjutnya ini masih ada beberapa pertanyaan ini Ustaz. Ya Allah. Ustadz, bagaimanakah kalau ada orang yang mengucapkan Merry Christmas atau Happy New Year, kita menanggapinya dengan senyuman saja? Apakah sikap yang demikian dibenarkan, Ustadz? Iya, ini kalau kita itu memang memahami ya bahwa selamat Natal itu merupakan peringatan ucapan selamat terhadap kelahiran Yesus sebagai anak Allah. Oh jelas yang seperti itu tidak benar kan gitu. Dari segi akidah sudah keliru salah. Tetapi kita perlu pahami wong barat itu ketika dia mengucapkan Merry Christmas itu ya menglidah hanya mulut saja. Orang-orang yang tidak beragama di sana juga mengucapkan Merry Christmas. Gampangannya kayak orang Indonesia itu, ya, orang Islam itu mereka merayakan Lebaran sama-sama begitu. Jadi kalau orang Barat yang mereka itu ngomong Merry Christmas begitu itu sebenarnya mereka tidak peduli dengan apakah Yesus anak Allah atau tidak, itu tidak peduli karena mereka banyak yang mereka sebenarnya tidak beragama. Ya, tetapi kalau kita betul-betul mau konsisten ya kita ya ngomong saja thank you very much gitu ya, terima kasih banyak itu ngomong saja terus terang.
I'm Muslim, ya, I'm not celebrating Christmas dan sebagainya, boleh saja ngomong begitu. Saya seorang Muslim, saya tidak sedang memperingati hari Christmas. Jadi itu benar saja. Nek wani ya wis matur nuwun ngono wae, thank you very much, ngono wae. Orang kan tidak nganggo dibalesi dan lain-lain sebagainya, tidak usah kalau keyakinan seperti itu. Ya, tapi saya sendiri tidak ngerti suasana hati orang Korea itu. Kita ayo sing wong lambe tok wong Korea kan ya ora ya. Sing Kristen aja berapa persen. Orang Korea itu kan emang bodoh lah kayak akhirnya seperti itu. Sehingga mereka Merry Christmas itu ya memang lambe aja, kembang lambe. Nah, kalau itu hanya sekedar kembang lambe, ya wis tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ya, kembang lambe kan itu. Jepang itu juga orang-orang Merry Christmas itu ya mereka itu wong Shinto, mereka itu ya kebanyakan Buddha, malah jadi orang punya teguh pendirian. Orang Jepang itu juga dalam konteks agama itu. Ya kalau nikah mereka suka nikah dengan cara barat, pakaian putih, bersih, gaun yang demikian berjumpai dan sebagainya. Tapi mungkin yang mati mereka pacarannya dengan upacara Buddha. Ya, itulah anehnya ya orang Jepang seperti itu. Nah, ya sudah, terima kasih gitu aja. Kalau wani ya dibantah kalau saya mau kan gitu. Gitu Mas Gadi. Terima kasih Ustaz. Masih ada pertanyaan ini Ustaz? Iya, mari selesai dulu ya. Ustaz, kadang saya mendapat makanan dari orang Korea dan makanan tersebut ada dagingnya, yakni daging ayam atau daging sapi. Padahal saya ragu-ragu dengan daging tersebut dengan mengatakan saya tidak makan. Tapi mereka memaksanya, Ustaz. Sementara ini kadang saya bawa pulang, tapi teman-teman yang makan. Pernah sesekali saya tawarkan, tapi hati saya berat juga mengatakannya. Pertanyaannya, bagaimanakah seharusnya Ustaz tindakan saya? Mohon nasihatnya Ustaz. Iya, bisa kamu katakan kepada dia, well, I'm sorry, I'm not eating this, I'm vegetarian for religious reason, katakan begitu. Maaf, saya tidak makan ini karena saya itu vegetarian karena alasan agama kan gitu. Sehingga dia tahu karena vegetarian nanti kalau nyuguh kamu lain kali itu akan dicarikan yang vegetarian gitu. Atau mungkin nanti kamu I'm halfly vegetarian for religious reason. Nah, maka mungkin mereka akan bertanya, why you halfly vegetarian gitu. Kenapa kamu separuh vegetarian? Ya aku ngomong saja, because I'm still eating fish, shrimp dan sebagainya begitu. Saya masih makan fish, ikan, masih makan shrimp itu udang dan sebagainya seperti itu, seafood dan sebagainya. Sehingga besok kalau dia nyuguh atau memberi kepada kamu, dia akan pilihkan seafood atau ikan. Mereka juga biasa makan ikan, biasa makan udang, dan juga biasa makan vegetarian. Ada juga mereka yang vegetarian kan gitu. Sehingga tidak muncul kekakuan di antara kamu dengan dia. Kalau kamu diem saja, nanti mereka sering memberi, tetapi akan bertanya-tanya, anak diberi kok selalu tidak mau makan, selalu digobali, kok kayaknya dibuang dan sebagainya. Nah kalau kamu ragu bahwa itu haram, sembeliannya memang betul-betul bukan dari orang Muslim, kok kamu berikan pada orang lain, ya kamu kan berarti memberikan makanan haram kepada orang lain kan gitu. Jangan seperti itu kan itu. Ya, jadi boleh saja kamu makan di situ yang dagingnya rasa dimakan kan gitu tuh. Ayamnya rasa dimakan, tetapi sayurnya yang lain dimakan atau lauk sambal saja kan itu nggak apa-apa kan gitu. Ya, banyak teman-teman yang mereka menjaga diri dari barang yang haram itu ya di kantor-kantor, di kampus-kampus, di tempat-tempat kerja juga seperti itu. Makanya teman-teman lain mereka itu mungkin makan ngetepok nganggo ayam panggang dan sebagainya, dia memang sayur sama sambal itu, sego sambal sama sayurnya yang ada, maksud sayur itu lalapan dan sebagainya yang ada ini sudah nikmat sama nikmatnya kan gitu. Yang satu itu memperoleh nikmat sensual, ya makan ayam panggang, tapi yang satu lagi tidak makan ayam panggangnya, makan sambelnya, makan nasinya, dia tidak mendapat kenikmatan seksual, tapi dia mendapat kenikmatan moral, kenikmatan spiritual di situ.
Sehingga kita ingat tepok siji mangan mangan apa namanya ayam panggang dan sebagainya nikmat begitu. Ternyata yang makan mengkaro sambal karo lalapan itu ya nikmat rasanya karena ada kenikmatan moral, ada kenikmatan spiritual di situ. Ya, nah mari kita tingkatkan kualitas keberagamaan kita ya menuju yang lebih baik. Ora asal gabrol wae, halal haram ndak peduli pangan wae. Carane ora itu antarane wong mukmin karo wong kafir kan gitu. Nah, saya kira yang bertanya itu sudah cukup hati-hati. Cuman sekarang tinggal perlu meningkatkannya, menyatakan seperti itu kan gitu tadi ya. Maaf, saya tidak makan daging karena alasan